Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kembali kita semua mau persiapkan hati dan pendengaran kita. Kita mau bersama-sama dibentuk dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan malam hari ini dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, dan biarlah firman Tuhan boleh terus membawa kita untuk terus berharap dan mendekat hanya kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku.
Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga saat ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan, segala pujian yang kami naikkan karena rasa syukur kami padamu Tuhan, indah dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kau berkati setiap kami. Kau juga memberkati Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami. Kiranya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan melekat erat dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan dan membentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, keluargaku semua yang dikasihi Tuhan, kita terus bertekun karena betapa perlunya untuk kita terus memperoleh penguatan dari Tuhan. Dan hari ini masih melanjuti dari tema PA Kamis yang lalu tentang bagaimana kita melihat rahasia jahat iblis itu dibongkar. Nah, dalam hal apa? Ini juga kalau kaitannya dengan kolaborasi dengan tema ucapan syukur kita di tahun ke-40, Tuhan menghadirkan ya gerejanya di sebuah kota yang istimewa. Dari bukti itu selalu ingin meneguhkan kepada kita semua, lebih-lebih kepada semua rekan hamba Tuhan, kawan sejawat, untuk memberitahu kepada kita bahwa selalu ada kemungkinan di dalam Tuhan. Ya, ulangi lagi, selalu ada kemungkinan di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kita ketika melihat tantangan, rintangan, halangan, keburu kita kehilangan pengharapan, kehilangan nyali, ya, kehilangan antusiasme di dalam menerusi perjalanan. Dan itu jangan sampai, karena selalu ada kemungkinan, selalu dimungkinkan bersama dengan Tuhan. Hanya bicara tentang waktu, kesempatan. Dan waktu, kesempatan itu harus terjadi adanya suatu perpaduan. Masih ingat dua kata ya bahasa Alkitab tentang kairos, waktu Tuhan, dan kronos, waktu kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini iblis ingin memperkeruh ya cara berpikir yang nalar, cara berpikir yang logis, cara berpikir sesuai dengan potensi ya atau kemampuan yang diberikan Tuhan dari awalnya kepada manusia. Ya, diberikan akal budi. Nah, harapannya dengan pengerusakan oleh kekuatan iblis dan dosa yang sudah merusak manusia, maka iblis berharap ya akal budi manusia itu juga rusak sama sekali. Nah, ternyata tidak demikian. Proses penebusan itu juga membuahkan proses pemulihan, termasuk akal budi. Di dalam akal budi di situ ada ya hal-hal yang berkaitan dengan logika, dengan rasio ya. Sehingga saya tidak sepakat ketika ada orang mengatakan bahwa tidak penting untuk mengerti, yang penting percaya saja. Dalam konteks apa? Iya kan? Tetapi di dalam konteks melanjuti kehidupan tidak bisa demikian. Ya, orang akan terbangun percayanya, imannya, visinya semakin jelas ketika orang itu mendapat pencerahan, mendapat akal budi sorgawi. Atau dalam bahasa alamiah kita bahwa akal budi yang rusak itu sudah diproses, dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, rasio yang ditundukkan kepada ya otoritas firman, otoritas Tuhan Yesus Kristus itu sama dengan iman. Ya. Jadi iman tidak bertentangan dengan rasio manusia atau rasio tidak bertentangan dengan iman. Itu lebih tepat. Ya,
ketika rasio itu sudah disucikan, rasio itu sudah semakin dipulihkan oleh Tuhan, maka bobotnya itu seiring dengan iman itu sendiri. Sehingga tidak ada satu hambatan rintangan untuk kita tunduk taat mengikuti kehendak Tuhan. Jadi jangan kita sembarang mengatakan bahwa kalau kita pakai rasio, maka pasti kita akan bertabrakan dengan iman. Ya, tidak demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maaf ketika ada orang kemudian menanyakan, ini spesifikasinya jelas. Bagaimana kalau seorang terlahir dalam kondisi memang ya mengalami atas izin Tuhan pastinya disabilitas, ya. Ada satu kebutuhan khusus dari kemampuan berpikirnya sangat lemah atau di bawah sekali. Lah itu baru spesifikasinya ya tidak dituntut harus mengerti secara pada umumnya. Yang penting dituntun mereka untuk memahami saja bagaimana hidupnya butuh Tuhan. Ya, bagaimana hidup ini tergantung Tuhan. Ya, kemudian dalam bentuk praktisnya ya dididik, diajak untuk berbakti kepada Tuhan sebagai tanda syukur, dan yang kedua untuk belajar mengerti sebisa-bisanya, dari komando atau firman yang diberikan kepada dia. Tetapi secara umum ketika Tuhan memberikan saudara-saudara kemampuan kita untuk memiliki akal budi yang secara rata-rata, saya tidak sedang berbicara di dalam ukuran kapasitas sejauh mana barangkali tes IQ-nya ya berapa nilainya dan seterusnya, itu di luar domain kita. Yang pasti adalah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajar untuk mengerti. Ya, mengerti dalam hal ini ketika bertindak, melangkah, ya kita selalu bicara tentang waktu, bicara tentang kesempatan. Itulah kronos manusia. Ketika kronos ini dipadukan, ya mencari titik temu barangkali ya, istilah ini rada sedikit jelimet ya, titik temu dengan kairos, dengan waktu Tuhan. Nah di situ akan terjadi satu semacam, boleh saya pakai istilah ledakan ya, dari hal-hal yang tidak mungkin menjadi ya tidak mustahil. Dan itu selalu terjadi. Ini saya padukan ya, dua kata ini yang biasanya kalau tidak mungkin jadi mungkin. Tapi kadang-kadang sedikit olah kata yang tidak mungkin menjadi tidak mustahil. Nah itu hakikatnya sama ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan melakukan semua ini, ingat ada pihak ketiga kan yang terus berusaha. Kepada orang yang masih belum mengalami Tuhan dalam hidupnya, ya untuk kekuatan gelap iblis leluasa melakukan berbagai macam modus operandinya. Ya, tetapi terhadap orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidup, istilah lain mengalami kuasa penebusan. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ kekuatan gelap dia berusaha ya dalam hal ini untuk ya menutup daya cerdas yang dianugerahkan Tuhan di dalam diri setiap orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidup. Ya tentu ini dalam perspektif iman Kristen adalah orang yang sudah mengalami kuasa penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kuasa kegelapan itu dia berusaha, ya berusaha untuk menutup. Kalau dia menghalangi kairos Tuhan dari pihak atas, iblis tidak punya daya. Tetapi kalau kuasa gelap itu, ya ingin barangkali menjegal atau membuat berbagai macam trik terhadap kronos dari manusia, itu diambil celahnya dari kuasa kegelapan.
Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau yang dari Tuhan, saya mengimani iblis tidak punya daya. Satu kali saja ada satu pokok pemikiran tentang bagaimana ada kekuatan gelap yang menghalangi pembawa misi jawaban dari Tuhan. Itu hanya ada di dalam perjanjian lama itu. Yang terjadi bahwa Mikael harus berperang karena jawaban Tuhan dihambat oleh penguasa Yunani. Di sini penguasa Yunani ini bukan yang kelihatan manusianya itu yang paling terkenal Iskandar Agung, tokoh yang hebat dari Yunani. Ya bukan, tetapi itu adalah kalau di dalam ungkapan banyak hamba Tuhan yang concern terhadap roh-roh itu, ini adalah kekuatan roh teritorial ya di wilayah itu yang menghambat jawaban. Itu cuma sekali saja. Tetapi akhirnya juga endingnya dikatakan malaikat termasuk penghulu Mikael ya atau Michael kalau dalam bahasa Inggris ya itu ini yang kemudian mengalahkan sehingga jawaban Tuhan rada terlambat. Nah, itu datanya cuma sekali itu saya kira ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka saya lebih mengimani bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kairos, keputusan, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak bisa dihambat langsung oleh kuasa kegelapan. Tetapi buat kronos ini, waktu kesempatan manusia ini yang masih mungkin iblis melemparkan letupan-letupan, hal-hal yang barangkali bisa menjadi penghalang, perintang, pengoloran waktu, tergesernya wadah yang harusnya disediakan. Ini gambaran talang, air turun, jeret, ini kairos, ya. Kemudian wadahnya ini kronos. Nah, sebetulnya kalau mau dapat berkat curahan ya persis di bawahnya mesti turun di situ. Lah ini yang kadang-kadang kuasa kegelapan itu melemparkan hal-hal ya letupan-letupan yang kemudian terjadi pergeseran ini. Sehingga yang harusnya kronos ketemu dengan kairos itu sehingga terjadi sesuatu yang besar dari Tuhan, nah itu bisa ada hambatan-hambatan di situ. Lah ini yang kita waspadai. Kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini adalah bagian dari disclaimer tema yang saya sampaikan. Bahwa inilah ya rahasia jahat iblis itu dibongkar. Sehingga kita tahu. Berarti kalau sudah dibongkar kita harus mengalami ya kedepannya ini semakin bebas dari berbagai macam intervensi campur tangan dari kuasa jahat. Nah, salah satunya, waktu atau kesempatan itu bisa terjadi suatu pergeseran, penundaan dan sebagainya sehingga tidak secepatnya itu. Karena apa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada hal-hal yang dipicu oleh ya kita tetap berprinsip dalam iman Kristen. Hal-hal yang sifatnya jahat, hal yang sifatnya buruk bukan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin dulu. Pandangan kepercayaan yang berbeda kadang mengatakan yang baik dan yang buruk itu ya asalnya sama saja dari Tuhan. Kita melihat Tuhan secara umum tidak pernah merancang hal yang buruk. Makanya semua ciptaan pada awal kitab Kejadian itu Allah menciptakan ini ujungnya selalu dikalimati akhir dengan semuanya baik. Di pemandangannya baik, 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 baik. Maka Allah memberkati. Jadi kalau sampai terjadi adanya suatu pergeseran, pasti ini bukan apa yang menjadi rancangan dari Tuhan. Jadi ini pedoman buat kita semua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika ada dari tokoh Alkitab yang mengungkapkan, ya semua itu dari Tuhan, yang baik ataupun yang jahat. Itu kan dari pemikiran manusianya. Tetapi konsep dasarnya bahwa apa yang dirancang Tuhan itu selalu baik. Dia tidak punya pemikiran untuk yang buruk. Makanya kalau sampai manusia mengalami ya pergulatan keadaan sampai apa yang dirasakan buruk, Tuhan tetap sedang memikirkan, memproyeksikan ya dan ingin membawa sampai kepada satu kebaikan menurut standar Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita bisa berkata ini mengalami keburukan ini hal yang enggak kami harapkan terjadi, tapi terjadi. Oke.
bukan dari pihak Tuhan, tetapi ada sisi yang bisa dilihat Tuhan mengizinkan itu. Apa yang diizinkan Tuhan? Pencobaan datang dari kuasa gelap. Tapi ketika diizinkan Tuhan, bobotnya menjadi ujian. Dan ujian itu satu terukur, Tuhan tidak menguji melebihi kekuatanmu. Yang kedua, pasti membawa kepada satu dampak yang baik. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Nah, kembali saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga kronos dan kairos itu terjadi satu pergeseran. Ya, ada apa ini? Kemungkinan ada hal-hal yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Asal saja kita waspada. Ya. Salah satunya, ini. Ayat natsnya mari kita baca, Yeremia 46 ayat 17. Yeremia 46 ayat yang ke-17, sebutlah nama Fir'aun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Puji Tuhan. Nah, ayat ini nggak terlalu menjadi perhatian kita ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ketika kita melihat ya kebenaran firman Tuhan ini, nanti saudara bisa baca dari ayat 1 sampai 16 ya. Tuhan sedang melihat Mesir dan bangsa-bangsa lain itu dalam pengertian secara umum. Jadi ini kita tidak di dalam konteks melihat dari gambaran analogi Mesir itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak. Ini ketika dari ayat pertama itu tema perikopnya adalah nubuat tentang bangsa-bangsa lain. Jadi selain Israel, termasuk ada Mesir, ada Asyur atau Assyria ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Asyur itu bahasa Alkitab ketika kita melihat di dalam konteks sekuler secara umum itu bisa disebut Assyria. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan macam-macam bangsa lagi di situ, maka di sini Tuhan sedang mengkritisi ya tentang bangsa ini kelemahannya ini maka terjadi begini. Mesir tuh begini ya dengan kaisar rajanya itu Firaun, bahkan nanti disebutkan di situ Firaun Neko ya. Dan saudara-saudara, Firaun itu dinasti. Sedang nanti terjadi pergantian salah satunya di sini Neko ya. Dikatakan apa? Mesir itu tukang apa tadi dikatakan saudara, ucapkan bareng saudara, bergumam saja boleh. Sebutlah nama Fir'aun ya, Raja Mesir. Ya, Fir'aun Raja Mesir tukang patri bukan. Iya, tukang roti bukan juga. Tukang apa saudara? Ribut. Lah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dikatakan tukang ribut. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keributan antar negara itu ya, perang ya, Rusia Ukraina. Apa ada yang untung? Dua-duanya rugi ya, ini secara umum. Kemudian Israel dan wilayah ya yang ada di jalur Gaza sama-sama rugi. Saya mikir gedung-gedung kayak gitu bangunnya itu berapa tahun gitu. Dalam sekejap, hitungan jam, hitungan hari bisa rata tanah. Iya kan? Apa ini? Perang. Ya identik dengan keributan yang sedemikian. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Antar kampung tawuran gitu. Coba. Apa hasilnya? Benjol-benjol. Ya, itu kalau yang dilemparkan batu, saudaraku. Ya, tidak jarang sampai ada yang kehilangan nyawa. Antar kampung. Keributan antar saudara. Apa kira-kira? Ya hasilnya. Yang terjadi bisa nggak wawuh. Nggak wawuh itu apa itu? Itu kata Pak Fran yang ada di Papua sana ya. Apa nggak wawuh itu Pak Gembala gitu ya. Pak ini di Jakarta itu. Nggak wawuh itu siwaan. Iya kan? Bahkan kadang-kadang ada yang
Kalau sudah dikuasai nafsu marah, emosi yang dibuat pembiaran gitu, sudah wes sampai mati pun tidak mau gitu ya. Itu terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, bisa terjadi itu. Nah kalau segitu siapa yang untung? Tidak ada yang untung. Suasana tegang, kepahitan dalam hati. Ujung-ujungnya apa? Maaf, bisa kanker loh. Ya, bisa kanker. Saya ngobrol dengan ya ahlinya. Di dalam diri setiap manusia itu ada satu benih. Ya kan, sel yang tidak bagus. Tinggal sekarang yang bagus lebih dominan atau yang tidak bagus lebih dominan. Itu bicara sel di dalam tubuh manusia. Ketika sel yang jahat, yang jelek, yang nggak nurut, ya kan, itu dominan. Nah yang terjadi, saudara-saudara dikasih Tuhan, pasukan di dalam tubuh ini tidak sanggup lawan. Penyebabnya apa? Ya, radikal bebas. Ya. Radikal bebas apa itu karena kontaminasi udara, air minum atau apa? Itu hal-hal yang materi sedikit pengaruhnya. Tetapi yang terjadi banyak ketika orang mengalami sumbatan cara berpikir. Ya, ini bukan fungsinya ya. Kalau itu nanti urusannya orang stroke apa stroke gitu loh ya, saudara dikasih Tuhan ya, atau penyumbatan di jantung di mana, selain ya ugal-ugalan di dalam mengkonsumsi makanan ya, nggak ada sedikit penyangkalan. Saudaraku dikasih Tuhan, yang paling banyak penyebabnya adalah karena kepahitan. Ya, ya ketika orang marah berkepanjangan, coba saja. Nafasnya nggak bisa bagus. Ya, dan peredaran darah jelek. Ketika peredaran darah buruk, ya, pengangkut oksigen dalam sirkulasi untuk memenuhi ya kebutuhan proses regenerasi sel. Wah ini kok jadi mengarah ke situ ya, nanti ya itu seminar khusus. Ya tapi barangkali sedikit-sedikit perlu lah ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sedikit-sedikit perlu. Dan itu yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dari sel-sel buruk yang bisa menyebabkan macam-macam penyakit. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya keributan, prahara, masalah dibuat terus berkepanjangan. Itu tidak mendatangkan berkat. Ya, ini masih Tuhan mengatakan secara umum itu. Oh, Mesir tuh misalnya ini. Firaun tuh sukanya ribut. Sehingga di dalam keributan itu menghalangi kemampuan sumber daya manusia yang harusnya itu produktif apa. Nah, coba kalau orang udah geger, ya, mangkel, jengkel, ya, mau berangkat kerja, ketemu di tempat kerja, di kantor, aduh aku ketemu orang jengkel loh, wegah, males, loh, ya kan. Yang terjadi apa, saudara kasih Tuhan? Ketika suasana itu dibiarkan, istilah sekarang itu munculnya dan dominan istilah itu dipakai setelah masa pandemi. Apa? Ya, imunitasnya menurun. Kita sekarang semua tahu. Kita tidak asing istilah saturasinya berapa. Ya, itu yang terjadi. Karena waktu pandemi itu yang selalu mendapat perhatian itu. Karena gangguan pneumonia di paru manusia, ya kan? Itu berapa gitu. Kalau masih 95 ke atas oke gitu. Tapi kalau turun-turun, wah bahaya ini. Kasih oksigen, bahkan yang waktu itu alat yang paling sulit rebutan makainya itu disebut ventilator. Ya, ketika saya ngobrol-ngobrol, apakah orang yang pasang ventilator itu penekanan oksigen ke dalam itu jaminan mesti tertolong? Enggak juga, saudaraku. Ternyata jawabannya kalau sudah wis wayai, wayai, ya sudah. Kalau sudah wayai, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oke lah, kita minggirkan itu. Tapi yang pasti, keributan di dalam gereja umpamanya ya. Dijauhkan kiranya dalam nama Yesus. Tetap juga tidak mendatangkan manfaat. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang paling kecil, unit paling kecil. Dalam keluarga, isi rumah. Coba, ayo, suami istri ya berdua.
Iya kan? Dua-duanya senang ribut kayak Firaun. Waduh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, duit cukup, semuanya mapan nyaman ya. Tapi orang bilang rumah ini suasananya kayak apa? Ya, yang di studio ngomong udah kayak neraka, Pak. Ya. Lah, coba saudara-saudara, makanan mau ala western, mau Japanese food, mau ya Jawa food ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan sampai dog food. Ya, dog food itu bukan rica-rica RW, bukan. Makanannya anjing. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tapi kalau coba suasananya itu dibiarkan kayak gitu. Itu sebabnya intinya adalah anak-anak Tuhan. Ayo, kita bongkar penyebab keributan, selisih paham berkepanjangan, ketidakakuran. Ini semua jebakan Batman. Jebakan Batman. Maka dalam filsafat Jawa ini berkait kearifan lokal ada istilah sing gede pangapuranmu. Ya, cobalah belajar untuk ya mengampuni, melihat seperti Yesus melihat. Bapa, ampuni mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu, tidak mengerti. Nah, ini kalau sudah di situ saudaraku dikasih Tuhan, ya. Iblis dengan rencananya itu sudah keok dia. Kepleh. Loh kok kepleh, Pak? Iya, itu istilah daerah tertentu sudah keok. Maka setiap anak Tuhan, kalau sudah mengetahui ini bagian dari rahasia jahat iblis. Ini adalah pekerjaan iblis, setan. Nah, kita harus betul-betul melangkah dalam langkah-langkah yang seharusnya, ya. Kita harus bebas dari apa tadi? Tukang apa tadi saudaraku? Tukang roti, tukang patri, tukang iya, bukan tukang ribut. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang intinya adalah apa? Supaya orang beriman kehilangan waktu, kesempatan. Kronos yang akan terjadi perjumpaan dengan Kairos itu sehingga meleset. Itulah pekerjaan setan. Supaya anak Tuhan tidak bahagia, supaya anak Tuhan tidak mengalami ya berkat ilahi. Supaya anak Tuhan juga mengalami terus kesengsaraan, rezeki Tuhan. Yang saya imani ketika kita bebas dari keributan, prahara, masalah yang kemudian menghabiskan energi kesempatan itu sendiri, itu yang menyebabkan tidak menikmati apa-apa. Tapi kalau bebas dari itu, pasti menikmati. Ya, rezeki Tuhan itu ada. Rezeki Tuhan itu ada. Percayakah saudara? Rezeki Tuhan ada. Amin. Ya. Kita balik di Alkitab tuh, cicak, semut semua dikasih makanan sama Tuhan. Ya, ada rezekinya. Perusahaan yang kau terima kepercayaan dari Tuhan, dah mustahil ada rezekinya. Di tengah satu keadaan yang paling sulit sekalipun. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan sudah sangat memperhatikan. Gudang sorgawi tidak pernah mengalami defisit stok, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selalu akan ada, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, persediaan. Itu yang saya yakini. Tapi coba, ya ributan, prahara, perang, hancur-hancuran kan? Coba saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat ini sekarang, dalam skup yang gede itu. Ya, semua mengalami kesulitan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sampai dalam unit yang kecil pun demikian. Ya, kalau kita betul-betul bebas, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari berbagai macam usaha jahat dari kuasa gelap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa menghadapi perlawanan, kita menghadapi perahu kapal kita yang terus berlayar, ya, menghadapi gelombang pasang, gelombang angin yang ribut sekalipun, ya kan?
Kita tidak kehilangan momen. Coba kita buka Nehemia 6 ayat 13. Nehemia 6 ayat yang ke-13. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian. Sehingga aku berdosa, dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kisah ketika Nehemia dan kawan-kawan sedang membangun tembok, ya. Dan itu mujizat. Makanya semua ada waktunya. Lucu kisahnya kan? Yang menghancurkan tembok Yerusalem, bangunan Bait Allah, semua itu musuh. Tapi setelah lewat sekian lama, Nehemia menjadi pelayan dari raja penjajah. Ya kan? Karena waktu itu yang pertama menghancurkan Yerusalem, ya Israel utara selatan itu Nebukadnezar. Tapi kemudian dalam sejarahnya dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, sekarang para hamba Tuhan itu termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu berada di pergantian beberapa pemerintahan, ya, dan beberapa kekuasaan. Jadi dari Nebukadnezar, Babel, kemudian beralih tangan Media, ya Persia. Itu sempat sekutu. Tapi kemudian Persia yang sementara itu unggul. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, justru ya raja musuh dalam hal ini Persia memberikan sponsor untuk Nehemia kembali ke Yerusalem. Ya, untuk tahu itu cerita saudara boleh jadikan PR. Baca Nehemia mulai pasal 1. Akan lihat itu. Ya, dibiayai, dikasih kesempatan, udah berangkat. Ya, sampai selesai. Dikawallah Nehemia itu. Saudara, lihat kisah itu jadi sedikit kita juga ngalami ya. Bagaimana proses Tuhan izinkan kita sekarang ini sedang berkesempatan membangun itu, iya kan? Itu semacam itu loh. Kalau Kronos sudah saatnya ketemu ya dengan Kairos itu, Allah itu luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya apa yang tidak mungkin menjadi tidak mustahil. Tak bolak-balik ya supaya kita seger gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya sekarang kalau kaitannya dengan pembiayaan. Dah saya yakin dah. Tuhan kita pasti campur tangan. Iya kan? Saudara, pada zaman Nehemia seperti itu. Dalam proses pembangunan, ini khusus ya, spesifik yang ada di Yerusalem waktu itu. Tiba-tiba ada orang-orang jahat. Ya, dari dalam sendiri. Ya, jahat. Kemudian, itu dikatakan tadi ada nabi ya, ada ya beberapa orang tokoh, saya baca juga ayat sesudah dan sebelumnya. Berbuat demikian tujuannya apa? Orang-orang ini membuat fitnah, membuat macam-macam supaya Nehemia dan kawan-kawan menjadi takut. Menjadi kecut hati. Ya. Ketika kecut hati, takut, bimbang, khawatir, itu dosa loh. Ya, itu kesalahan di hadapan Tuhan. Saya sudah pernah terangkan, khawatir. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, panik berlebihan. Itu sama dengan mencurigai Tuhan tidak mampu memberi pertolongan. Nah, masa gak dosa? Saya akan tersinggung banget ketika yang masih di dalam wilayah domain saya ya. Jadi domain saya terus barangkali anak-anak saya ya, dia nyatakan kekhawatirannya, ya, ketidakpercayaannya kalau kira-kira saya bisalah untuk melakukan ini atau sesuatu begitu yang masih dimungkinkan. Ya, saya sudah meyakin bisa. Aku naik ngangkat setengah galon bisa umpamanya kayak gitu. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Masa sih umpamanya begitu ya kan? Masa Papa kuat? Itu, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan tersinggung sekali. Anak-anak kecil. Aku enak ke tetangga aja aku dikasih makan. Loh, papa mamamu kan bisa ngasih makan kamu. Enggak, masa kayaknya papa mama ya, bapak ibuku gak bisa kasih makan aku. Umpama gitu. Ya, tersinggung kan? Nah, kalau sampai kita itu menganggap Tuhan tidak mampu. Coba, menyakitkan hati Tuhan. Kita masukkan untuk klasifikasi dosa. Ketika kita dosa, ingat loh. Iblis, setan, itu melihat sebagai celah.
ya, untuk dia mau merangsek, tahu ya, merangsek ya, semakin membuat apa ya, semacam ya istilah lain penetrasi atau mungkin membuat satu tekanan yang sedemikian. Nah, tapi kalau anak Tuhan, orang beriman, saya dan saudara, terus belajar, walaupun masih mungkin bersalah, tetapi Tuhan tolong, lewat pelajaran yang kemarin-kemarin kesalahan, lebih-lebih kalau dosa menyebabkan kehilangan sejahtera, aku berdoa mohon aku tidak berbuat dosa lagi. Kalau bisa tidak salah lagi Tuhan. Saya pakai istilah begini, minta maaf itu baik, bisa minta maaf. Tapi sebaik-baiknya minta maaf kalau bisa tidak sampai harus minta maaf. Artinya apa? Sebisa mungkin kalau tidak kita berbuat banyak kesalahan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Nehemia berkata, untuk ini ia disuap, ini orang-orang jahat, supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian. Ya, berbuat demikian itu apa? Gagal deh, udah nggak jadi melakukan kehendak Tuhan. Nah, sehingga aku berdosa. Ya, sehingga aku berdosa titik. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Berbuat yang aneh-aneh lagi. Setan itu seperti itu. Makanya kita harus bebas dari ya berbagai macam ya saudaraku ini kasih Tuhan penyebab keributan-keributan itu. Olehnya saudara-saudara, kalau saudara baca nanti di rumah saja atau sesudah ibadah, Lukas pasal 4 ayat 13 itu dikatakan, maka iblis meninggalkan ya Yesus setelah mencobai gagal kan. Yesus gak bisa. Dicobai, dijatuhkan oleh iblis. Nah, itulah Tuhan kita luar biasa. Makanya kita beruntung punya junjungan, punya sesembahan yang hebat. Yang tidak nuntut kita harus membuat pembelaan terhadap dia pemimpin kita itu. Ya, kepada sesembahan kita. Coba kalau kita lihat sesembahan kita itu banyak celahnya, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak kealpaannya. Ya, yang diukur secara moral umum saja beliaunya itu celahnya banyak. Waduh, apes kita saudara. Apes kita. Ya, sehingga kita sibuk untuk membuat pembelaan ya terhadap junjungan kita. Nah, ujung-ujungnya karena itu tidak mampu, akhirnya apa? Kita bisa cari salah pihak lain gitu loh. Ya, mengundang-undang masalah, bikin-bikin masalah. Untungnya tidak, sehingga Tuhan tidak pernah ngajari untuk kita itu menjadi penyebar masalah, ya kan? Ya, nggak usah. Ya, kenapa? Karena luar biasa, iblis pun tidak mendapatkan celahnya dari Tuhan Yesus. Tapi kita lihat di sini, itu wataknya iblis. Dia pergi dan mencari kesempatan yang baik. Dan tolong dicatat ya, garis bawahi kalimat saya. Iblis tidak akan pernah mendapat kesempatan dari Yesus kapanpun. Kalau ada pendeta mengatakan, Yesus disalib itu adalah saat di mana iblis mendapat kesempatan bisa menyalib Yesus. Walah, berarti salib penyaliban Yesus kecelakaan? Tidak. Ya, kalau begitu bagaimana penyaliban itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan kecelakaan. Memang sedianya dia datang untuk ya menanggung. Untuk mati, menggantikan kita. Apa mati? Turun ke maut, itu mati. Bukan urusannya nggak ada nafas, sudah kaku, membujur itu. Nggak ada itu. Proses sampai sebegitunya kan langsung dikafani, langsung dimasukin kuburan. Ya kan? Ditutup batunya. Yesus langsung tinggalkan kuburan. Turun ke alam maut, Ibrani 2 itu. Iya kan? Untuk menggantikan saya dan saudara. Saudaraku ini kasih Tuhan. Dan kemudian apa? Dia bangkit. Ya, ini luar biasanya. Tuhan sesembahan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau begitu iblis dapat kesempatan untuk nyalibkan? Enggak juga, enggak ada. Yesus disalib itu bukan kecelakaan. Bukan. Makanya dia mengatakan apa? Kuserahkan nyawaku.
Ingat, bukan dipaksa, bukan dicabut, tidak ada. Oh, malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawa Yesus. Gak ada yang bisa. Alkitab memberitahu, kuserahkan nyawaku. Ya kan? Jelas saudara? Udah deal ini? Saya minta saudara betul-betul paham. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 kan? Gembala yang baik memberikan. Bukan diserobot nyawanya dia, memberikan nyawa. Bagi siapa? Tolong sebutkan. Ya, domba-dombanya, saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17-18. Yesus berkata, aku berkuasa memberikan dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Berkuasa memberi itu apa? Memberi nyawa. Dia turun ke maut. Tetapi aku berkuasa mengambilnya kembali. Apa? Bangkit dari kematian. Jadi saya kalau sudah masuk di situ harus saya tegaskan di situ. Supaya jangan sampai ada pemikiran iblis sempat memperoleh kesempatan untuk mematahkan ya sang kairos itu sendiri. Oh, nggak pernah terjadi. Ya, nggak pernah terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya pelajaran ya, ini inti, bagian yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah kita. Ini nasihat Tuhan ya. Kita terus belajar dalam hidup ini bijaksana. Ada ayat yang nanti baca aja di tempat saudara, tentunya di dalam Lukas 17 ayat 32. 17 ayat 32 itu ya penulis Injil Lukas mengatakan, ingatlah istri Lot. Nah, ini dalam hal apa? Ini sepotong itu saja. Bicara tentang sosok yang tidak menghargai Kronos, yang sedang ya dalam proses akan bertemu dengan Kairos waktu Tuhan. Tuhan bilang, ya tinggalkan Sodom Gomora, kan gitu kan? Lot sekeluarga, ayo lari, nggak mau lari juga. Itu orang-orang ini rada nggak jelas memang, sampai ditarik oleh malaikat, ya untuk naik ke ketinggian. Ya, dengan pesan jangan menoleh ke belakang. Dan yang terjadi istri Lot itu menoleh ke belakang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dosa, ketidaktaatan, setiap dosa ya di mana berpaling dari kehendak Tuhan, suara Tuhan kepada kehendak sendiri. Ya, macam-macam tafsirnya kenapa noleh katanya ya. Saya pernah dengar pendeta khotbah, mungkin buku rekening tabungannya tertinggal. Banknya di endi loh saudara yang dikasih Tuhan. Iya kan? Banknya itu baru Bank Samiun saudaraku ya. Ada toko legenda itu ya. Belum ada bank itu. Ya, tapi kemungkinan boleh lah. Kalau kita asumsikan itu, oh dia mikirkan apa-apa yang tertinggal. Kulkas, mungkin kulkas. Dia bayangkan, wah di atas nanti bukit, ya serba panas gitu. Kulkas ketinggalan, ya. Nah, saudara yang terjadi apa? Celaka. Celaka itu apa? Hilang berkat yang harusnya dinikmati hilang. Nah, banyak anak Tuhan yang seharusnya sudah dapat menikmati penyediaan berkat surgawi, rezeki Tuhan, tetapi kemudian jadi meleset. Tidak jarang. Karena apa? Seperti ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak mengindahkan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 16 coba kita buka sama-sama ya. 1 Korintus 16 ayat 9 dan 10. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada keributan, ya tidak ada prahara, kita belajar di dalam tuntunan Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh, ya sedikit demi sedikit ya, penguasaan diri, kita beroleh banyak kesempatan.
ketika banyak kesempatan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dan penting, itu berarti perjumpaan Kronos dan Kairos. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, terjadi ledakan. Ya, high explosive. Nah itu, kayak TNT itu ya. Kayak bahan peledak. Ya, bentuk fisiknya sedikit kecil kayak lilin, tapi bisa meruntuhkan barangkali bukit-bukit. Kayak dekat rumah saya ini dulu saya ingat tahun 70-an atau 80-an itu ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, sering diledakkan pakai dinamit. Kita dari berapa kilometer ya, warga setempat ingat itu ya. Sering kita dengar blung, blung, blung. Gak taunya ya itu mempersiapkan juga termasuk di mana saya tinggal saat ini, saudaraku. Gak ngerti dulu, gak mikir. Kalau itu diratakan kemudian jadi perumahan, salah satu penghuninya saya ya, kami di sini. Mulai tahun 1984 seingat saya ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hampir 40 tahun ya di tempat ini. Nah, dulunya perbukitan, ya sebelahnya kuburan-kuburan. Nah, kecil daya ledaknya. Makanya mungkin saya dan saudara kadang-kadang masih menganggap ya aku ini orang biasa, ya saya itu paling kurang seneng kalau saya ini gak duwe Pak gitu loh. Padahal ya jangkep. Cangkep, ngerti cangkep, saudara kasih itu kan. Ya, kadang-kadang kalau saya dengar ada ungkapan itu belenek saya, ya, apa aja? Saya ini orang kecil Pak, saya ini orang nggak mampu Pak, itu. Iya, kita semua ini nggak mampu apa-apa kalau Tuhan tidak mengembuskan rohnya buat kita, betul tidak? Iya, nggak mampu saudara. Kayak Pinocchio itu, Pinocchio dari kayu, kalau kita kan tanah. Tapi Tuhan kasih kemampuan. Kemudian kita, kakek buyut kita udah kadung berdosa, kita katut ikut, iya kan? Tapi Yesus datang menebus. Dia menyelamatkan kita. Dia melengkapi kita dengan rohnya. Dia masukkan. Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu peroleh kuasa menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mana ujung bumi? Gresik, Surabaya, Papua, Jakarta, Ujung Pandang, iya Kalimantan, ya saudaraku ini kasih Tuhan, Sumatera, atau mana lagi, ya ke seluruh jagat raya ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara kalau melihat suratan Paulus kepada jemaat-jemaat itu kan banyak kan itu di Alkitab Perjanjian Baru kan, wah orang kan hebat begitu ya, pewahyuannya luar biasa. Padahal digambarkan sosok Paulus itu ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, ya masih gagahan saya lah kalau sekarang ini. Ya saudaraku, saya pinjam istilah ini mohon tidak ada yang tersinggung. Meyayet, ya meyayet itu ya kelihatan. Kalau guyonan bahasa saya dulu ngelembosi itu ya. Pak ngelembosi koyok yuyu ae Pak. Ya, saudara-saudara, bahkan ada yang sebuah catatan Paulus itu kemungkinan seperti ungkapannya ya dia menderita seperti ada duri dalam daging, itu digambarkan bahwa Paulus kemungkinan TBC yang berkepanjangan. Karena obat TBC belum diketemukan waktu itu barangkali ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, huruf kecil tapi bisa dipakai Tuhan luar biasa. Coba kita lihat semua tokoh di dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Itu bukan orang-orang yang berangkat dari sononya itu hebat. Saudaraku ini kasih Tuhan, yatim piatu, ya sudah dikeler jadi budak, jadi ratu, siapa Esther. Ya, ada orang yang biasa-biasa, orang muda nampaknya tidak berdaya, tapi sungguh-sungguh di dalam keberimanannya. Dia berpegang kepada Tuhan. Ya, namanya Daniel sama kawan-kawannya Sadrak Mesak Abednego dipakai luar biasa. Seorang Yusuf yang diborgol sepanjang perjalanan ketika dia dalam proses dijual. Sampai jadi budak, jadi mandornya budak, masuk penjara, jadi raja hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masakan Tuhan hanya berhenti memakai mereka-mereka yang ada di Alkitab saja. Sampai hari ini saya mau katakan, keluarga besarku semua dimanapun kau berada, jangan engkau berorientasi titik tolaknya kepada dirimu, kemampuanmu yang terlalu kecil, tidak mampu, nggak bisa, nggak ada harganya saya ini Pak. Mungkin memang benar semua itu. Ya, kita seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, kamu berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Kamu adalah biji mata Tuhan. Jangan ada satupun yang menyentuh biji mata Tuhan. Bukankah engkau ada di dalam pembelaan Tuhan? Engkau ada di dalam covering Tuhan. Dan saudaraku ini kasih Tuhan, orang boleh nyolek kita, orang boleh jiwit kita. Tapi jangan coba-coba kalau mungkin orang megang kepala niatnya baik. Tukang pijet kan niatnya baik, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya dia bilang permisi monggo mas, silakan dilanjut. Ya toh? Tapi kalau ada orang niat mau nyulok mata saya, kira-kira saya lupa kalau saya pendeta, saudaraku. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Loh iya kan? Ini menunjukkan dari sisi ilahi Tuhan berkata, biji mata Tuhan. Siapa? Saya dan saudara. Ya. Ini organ ya yang Tuhan anugerahkan yang waduh, luar biasa saudaraku, ini kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan katakan, inilah kamu. Ya, kamu itu berharga di dalam Yesaya pasal 43 kalau tidak salah dikatakan. Ayat yang keempat, kamu berharga di mata Tuhan. Kalimat itu di dalam Ulangan pasal 32. Ya, di sana dikatakan kamu biji mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu itu, kita berpegang pada keyakinan kita. Ya, biarlah roh Tuhan yang melingkupi kita. Dan kita bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mengalami kebebasan. Jangan mau dibelenggu oleh rahasia jahat iblis yang rancangannya selalu buruk. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau orang dituntun Roh Kudus bisa mengerjakan hal-hal besar dan penting. Hal-hal besar dan penting. Itu saudaraku. Itu sebabnya ayo jaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu yang membuahkan kita penuh Roh Kudus senantiasa. Ya, sehingga kita dapat ya memanfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang lalu saya sudah sampaikan, jangan tunda-tunda ya. Kalau ada hal yang masih bisa dikerjakan, lebih cepat, lebih baik. Saudaraku ini kasih Tuhan. Orang yang suka nunda-nunda akhirnya paling tidak stres. Kenapa? Akhirnya banyak hal yang numpuk. Jadinya kayaknya besar. Padahal kalau kita utun bahasa Jawanya, ya kita mengerjakan itu dengan tekun, teliti. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal. Kebiasaan kita di rumah, di kamar mandi, ya itu tergantung ya buat kita. Saudara ini kasih Tuhan, ada yang suka pokoknya brak-bruk begitu, ada yang suka ya digantung, ya ini supaya nggak jadi sarang nyamuk dan sebagainya. Yang untung siapa kalau segitu? Ya kitanya sendiri. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 16. Ayo, ya di penghujung ini Efesus 5 ayat 16 sampai 18. Silakan anakku bagus. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan, penuh dengan roh, jangan mabuk anggur ya, bisa linglung. Orang yang hidup di dalam ya ketidakjelasan. Iya, mabuk dengan anggur. Anggur itu apa? Hawa nafsu. Anggur itu apa, saudaraku? Berbagai macam keinginan duniawi. Jadi jangan cuma nggak boleh minum alkohol. Bukan cuma itu. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Ya, berbagai keinginan tuh. Kalau kita turuti semua, linglung kita. Ya, orang mabuk itu kan digambarkan tuh linglung. Waras jadi setengah waras. Ya. Nah, untuk itu dijauhkan kiranya, tetapi biarlah hidupmu penuh dengan Roh Kudus, sehingga kamu dapat menggunakan kronos yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa? Iblis merancang berbagai macam modusnya. Itu sebabnya, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita akhiri bersama di dalam Roma pasal 12, Roma 12, ayat 11. Haleluya. Ini ayat yang selalu menggugah kita semua ya. Puji Tuhan, firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, haleluya. Dan roh yang menyala menuntun kita terus berada di dalam kronos, berjumpa dengan kairos, dan hal-hal besar dan penting akan dapat kita kerjakan. Ya, yang penting maju terus. Ya, Pak kami pernah gagal Pak, ya sudah pernah aja, ya sudah, semua orang pernah gagal. Pak kami sedang dalam kegagalan, saya bilang cepat bangkit. Jangan menangisi nasib, jangan terus merenungi kegagalan. Semua orang pernah gagal. Tapi saya ingin mau sampaikan buat kita semua, Roh Kudus yang di dalam kita, Roh Yesus Kristus tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Terus bangkit semangat.
Nah, kita akan melihat berkat sorgawi, rezeki Tuhan, itu menjadi bagian kita sampai ke anak keturunan kita. Generasi ke generasi, karena semua ada dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Saya melihat Bapak Pendeta Ishak, saya mohon kesediaannya untuk naikkan doa syukur untuk berkat firman ini, dan nanti akan saya akhiri dalam doa berkat. Silakan Pak Pendeta Ishak. Terima kasih Bapak. Luar biasa sore hari ini Engkau membuka rahasia kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami, menguatkan kami, membuka pikiran pengertian kami. Kami tidak berdaya tanpa-Mu, dan kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi karena Engkau, kami ada sebagaimana kami ada. Kami menjadi pemenang, kami menjadi biji mata-Mu, kami berarti, kami berharga. Itu adalah satu kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Ajari kami menghargai Engkau, menghormati Engkau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Berikan pengertian kepada setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, supaya tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Hendri, tetap memberikan pewahyuan, hikmat, nakal budi, tetap memberkati dan menjadikan berkat bagi banyak orang, supaya melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur atas firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur pada akhir pertemuan ibadah ini, kiranya rahmat dan berkat-Mu melingkupi kami semua. Tuhan, Engkau juga menolong dan memberi kesempatan lagi buat kami untuk melaksanakan ibadah Jumat siang menyembah Yesus besok jam 11:15 sampai jam 12:30. Kiranya kami terus dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami hamba-Mu dengan semua tim, untuk kami selagi hidup dapat memberikan pendampingan kepada seluruh keluarga besar kami dimanapun berada. Ibadah esok on-site dan online, Tuhan campur tanganlah. Terima kasih Bapa, proses pembangunan gereja kami tahap pertama ini Tuhan tolong. Engkau pasti menyediakan semua pembiayaan, semua masa proses ini di dalam kontrol Tuhan. Memberikan semua yang terbaik sampai selesai dengan baik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berharap biarlah di bulan Desember yang akan datang kami dapat melaksanakan ibadah Natal. Ya Tuhan, untuk di tahap yang pertama di lantai 2 ini dapat terlaksana. Engkau menolong seluruh tim yang mengerjakan, yang bertanggung jawab menerima amanat dari Tuhan. Jurilah korban persembahan mereka semua, segenap umat tebusan-Mu pasti tercatat di hadapan Tuhan dan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan di dalam semuanya. Pada akhirnya kami bersama-sama mengangkat tangan untuk bersyafaat buat Indonesia. Ya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, teristimewa dalam masa persiapan dan pelaksanaan hingga sesudahnya pemilu ini. Tuhan campur tanganlah. Siapa yang bakal Engkau tetapkan sebagai pemimpin, kami imani adalah penetapan Tuhan untuk orang-orang yang mau mengasihi seluruh bangsa Indonesia. Dan pasti Indonesia diberkati. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat semuanya. Dimanapun kami berada, kami akan menerusi keberadaan kami di malam ini di dalam naungan kuasa Tuhan. Sampai kami lewati gelapnya malam, masuki hari baru lagi esok di dalam kemurahan anugerah Tuhan. Pujilah Engkau sekarang sampai selamanya, berkat rahmat Tuhan Yesus Kristus melingkupi kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima
Amin, amin, amin. Tuhan berkati keluargaku semua. Rahmat dan berkat Tuhan melingkupi kita. Terima kasih seluruh tim pelayan, Pak Pendeta Ishak. Terima kasih doanya, Nagu Bagus, dan seluruh tim pelayan Tuhan yang ada di studio Pastori dan juga yang ada di berbagai tempat. Tuhan memberkati.